min dambi yakhruj. Ulama loh. Lebih sering tanggul. Maka Lisa. Gimana itu? Iya. Jadi kalau ini sudah dinisbahkan kepada mereka, maka udah nggak perlu belajar. Ngapain belajar? Wong satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Ngapain belajar? Kita ini udah mulia. Nah, dengan adanya thorikoh ini yang digemborkan di panggung dari panggung ke panggung, maka Allah tunjukkan kebesaran kealiman itu kayak apa, kebesaran orang yang menuntut ilmu itu kayak apa. Maka Allah tunjukkan satu kiai Nusantara dapat menggulung Robitoh Alawiyah. Itu masih belum 70 loh. Satu. Cuman satu loh, bukan 70. Belum ditambah Kiai Anjas. Wah, langsung. Allah. Ya. Masuk. Jangan masuk. Hal seperti itu kan nggak mau dipelajari itu ya, Gay. Iya. Langsung dipercayai bukan dipelajari. Kita kan punya kiai-kiai top. Nah, jelas-jelas mereka itu bukan bukan sebagai ulama muhadisin loh. Ya, kok seperti itu kok dibiarkan seperti itu aja. Makanya kita MUI itu nggak jelas itu. Kalau mau dihalalkan ya monggo. MUI isinya 212 semua, pendukungnya itu semua. Kebanyakan. Ya kan, mungkin ada fatwa. Kecuali ada perubahan pengurus. Sampai ngomong jadi copot mas. Menteri agamanya aja pelin-pelan saudari. Gimana itu? Pertamanya lebih baik satu klan hilang. Sekarang insya Allah Mbak Alawi cucunya Rasul. Topeli. Nah iya. Kenapa dia itu dari panggung ke panggung? Gennya Rasulullah nih. Kalau Abdul Somad nih gennya Nabi Adam. Kalau ini asli gen Rasulullah. Lalu menyatakan di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Ada torikohnya. Ini kitabnya. Ada zat itu loh. Torikohnya jadi panduan. Nah ini rujukan mereka. Jadi menurut saya ini sudah luar biasa. Untung kami punya teman yang sangat setia menemani di komal kami, yaitu DZ. Silakan DZ, terangkan apa yang kami terangkan itu. Hujan di sini Langsung. ya, sorry. Tadi dari Langsung naik panggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan deras. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung naik di chat, naik panggung. Ya. Kenapa saya betah? Ini kayaknya apa yang disampaikan oleh Ya Anjas tuh menyentuh sukma raga jiwa. Masya Allah. Betul-betul Kiai, saya dari tadi menyimak dengan seksama. Allah. Makanya saya dinaikin, bukan tidak mau naik, hujan.
Iya kok lebat sekali sampai terdengar hujan. Tapi jelas di sini suaranya jelas ini Om Dezan. Lanjut aja lanjut. Oh yang baru hadir kok lanjut. Yang Jadi baru hadir jadi begini, narasi. apa namanya, apa yang disampaikan Yai Anjas itu, saya juga sambil baca buku ya, buku baru Iya. dari Kiai Haji Alawi Nur Alam Alabantan. Nusantara terjaga di tengah arus kesesatan sekte Baalawi. Nah jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kan ada dua kubu sekarang itu ya, terkait dengan pembahasan nasab. Kalau kita masuk kepada yang kontra terhadap tesis, maka statement-statement yang Pak Yai dan Yai Goib dan yang lain itu katakan, itu seolah-olah dianggap mereka itu sebuah kesesatan, kehilangan sebuah hidayah. Ya, doa mereka semoga mereka kembali. Pun begitu pula kepada yang pro kepada tesis Kiai Haji Iman ini. Mereka itu adalah orang-orang yang belum kembali dari ketersesatan itu. Nah, jadi saya di sini sebenarnya dibilang netral enggak. Saya harus berpihak kepada apa yang sudah saya yakini. Yaitu begini ya. Kalau boleh, bukannya mau mengkerdilkan pendapat debat-debat selama ini gitu. Seandainya Yai Anjas, Yai Goib dan yang lain itu berdebat dengan mereka, lalu Yai Anjas itu tidak memiliki tidak bisa menjawab perkataan mereka, itu tidak bisa serta-merta bahwasanya nasab habaib itu tersambung. Karena apa? Apa yang dibahas dengan contoh salah satunya misalkan ya dengan Yai Anjas atau Yai Goib, mereka itu hanya membahas persoalan kitab yang biasanya mereka pertanyakan. Itu salah satu contohnya, sering sekali memverifikasi satu kitab yang menyebutkan apakah ada ulama, poinnya di sana, ulama yang membatalkan atau nakoba yang membatalkan nasabah. Poinnya itu ke sana gitu. Seandainya kalau misalkan Yai Anjas mengatakan tidak ada ulama yang membatalkan nasab habaib, itu tidak serta-merta nasab habaib itu tertolong. Karena yang menjadi esensi persoalannya adalah selama ini itu memang tidak pernah ada yang membatalkan. Kenapa? Karena memang persoalannya nasab ini tidak pernah tersambung. Sesuatu yang dibatalkan itu harus disambung dulu, baru ada yang membatalkan. Nah, jadi bagaimana Yai Goib misalkan atau Yai Anjas bisa mengatakan oke, tidak tersambung misalkan, oke, tidak ada yang membatalkan, bukan berarti dia itu selamat dari persoalan yang muncul. Karena begini ya, yang saya lihat, serius ini saya ngomong ini ya kan. Salah. Enggak, kok sih ono Serius, jangan ketawa. Lanjut. Lanjut, Aku serius, Kiai. aku serius. Lanjut, aku Kiai. serius. Lanjut, Jadi Kiai. contoh begini ya, persoalan surah wal istifado dengan buku yang saya baca ya, terkait dengan judul kitab yang dibahas oleh Kiai Haji Alawiyah Nur Alam Al-Bantani, kitab Al-Ghurur ya, di halaman, mungkin Kang Bani bisa catat itu, di halaman 115 dan 108 ya kan. Kalau kita sering mendengar narasi orang-orang yang berdebat dengan Yai Anjas, mereka itu selalu mengedepankan surah wal istifado dengan versi mereka. Apa itu maksudnya versi mereka? Ketersambungan itu dari generasi ke generasi alias simai gitu kan. Padahal kalau kita mengambil sampel satu saja dari kitab mereka, contoh dari Al-Ghurur, jelas-jelas itu dikatakan bahwasanya pengarang buku Al-Ghurur di sini itu kan disebut namanya Muhammad Ali bin Ali Ba'alawi bin Alawi yang wafat tahun 969, yang menceritakan bahwasanya Abdullah bin Fakih Muqaddam itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah
dan menjelaskan bahwasanya keturunanmu Ba'alawi ini adalah juriat Rasulullah. Nah, di sini pun sebenarnya ada sebuah narasi kontra narasi ya antara yang diucapkan oleh para pembela Ba'alawi ini yang konon katanya dari Simai ke Simai, ya toh, di dalam kitab itu bahwasanya isbatnya itu pengakuan itu berdasarkan mimpi. Nah, coba sekarang kita konfirmasikan ini. Ketika ada yang mengatakan ini dari Simai ke Simai, catatannya tidak ada. Yang ada catatannya itu hanya sebatas mimpi yang itu yang tertulis begitu. Nah, jadi poinnya ya karena momentum ini adalah kita coba ngebahas secara serius. Artinya, kalau misalkan mereka itu menyebutkan tidak ditulis, ya kan, bukan berarti tidak ada. Buktinya sampai hari ini tidak ada satu nakoba pun yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, menurut saya kita iakan aja pendapat itu karena memang sesuatu yang harus dibatalkan, yang dibatalkan itu harus terverifikasi. Istilahnya kalau seorang anggota ia diputuskan dari sebuah anggota, maka ia harus terdaftar dulu sebagai anggota. Yang menjadi persoalannya, ketika ia tidak terdaftar sebagai anggota, tidak punya kepentingan bagi nakoba itu untuk membatalkan nasab itu. Nah, jadi ketika ada pertanyaan bahwasanya siapa yang membatalkan, mungkin kita hanya memperjelas. Sebenarnya yang kita tidak masuk kepada arah yang membatalkan, karena tidak ada memang yang mengisbat ini. Kalau memang ada, buktikan siapa nakoba yang mengisbat. Kalau ada. Seperti itu ya. Terima kasih. Wah, ini wes cocok ini. Sudah besok Hanif Al-Atos tabrak ke sama Bang BZ ini wes. Bahasanya terarah, terukur, sudah bagus, sudah benar, analisanya sudah tepat, bahkan sumber-sumbernya itu pun kredibel daripada sumber kitab yang dibaca. Bagus, sudah tabraknya sama Hanif, sama Rizek wes lagi. Ini Os, gini Os. Kalau nanti ada orang yang menantang debat tentang masalah kitab nasab atau kitab Ba'alawi, kalau tidak sekelas dengan Wafi atau Rumel, berikan kepada anak buah saya peta guru dan DZ aja ya. Siap di belakangnya di chat ya. Loh, kenapa Bani nggak diajak ya? Oh, ya ini gimana? Bani biar di belakang saya. Ngerokin kalau saya masuk angin kan. Iya. Siap Om BZ. Makanya kita tadi ya Anjas, tadi siang itu sudah sepakat. Kalau mereka itu, saya tadi kan dipanggil Habib. Saya keberatan dipanggil Habib karena saya dengan perkataan Habib itu semakin memperjelas identitas saya seorang playboy. Karena Bani Arsyad aja yang tahu itu singkatannya itu kepanjangannya apa. Makanya saya nggak mau dipanggil itu. Saya cukup dipanggil dengan nama saya. Itu alasan yang mendasar saya. Mungkin Kang Bani nanti bisa perjelas. Siapa yang isbat tadi Bang Deset? Jadi Bang Acong enggak, yang isbat. tadi kita jadi kesimpulan kita tadi siangnya Kang Syukur ya, ini ada Oke. ya, biar beliau tahu. Sekarang ini golongan itu terbagi menjadi 3. Muhibin, ya, kalau saya keberatan kalau manggil mereka itu sebagai muhibin, enggak. Saya maunya manggil mereka itu yang sudah tahu terang benderang dengan persoalan ini, masih menolak, maka beliau itu mereka itu kita panggil aja mukibau. Oke. Muhibin Ba'alawi. Ya nggak bisa. Kalau muhibin itu terlalu mulia, gitu loh. Kita juga bagaimanapun kan Muhibin Ba'alawi. Oke. Teman-teman yang di bawah, mulai sekarang kami resmikan bahwa
Semua teman-teman seperjuangan jangan panggil lagi Muhibbin, panggil Mukibau. Setuju? Masuk. Mukiboy. Sekarang Mukiboy. Jangan Mukibin, diganti Mukiboy. Ketik semua setuju, terus ketik Mukiboy. Mukibau. Balawi. Tahu. Teman-teman diketik Mukibau. Wah, terus yuk Mukibau. Lanjut. Nah, keren yuk. Ya, karena begini ya Anjas ya. Saya lihat narasinya si Hakim, ya kan itu udah berbeda. Maaf ini ya. Kita ini bukan orang yang bodoh. Kalau Anda hanya ingin berbicara kontra narasi, mungkin kita ini paling jago ngeles gitu. Ya tahu sendirilah. Seorang yang jago merayu perempuan itu, dia itu memiliki satu predikat. Yang paling jago, ya ngeles ya paling jago dia. Ya, Nah, jadi jangan diajarin ikan berenang kan begitu kan. ya kayak Ki Anjas ini Kang Deset. Kayak Ki Anjas ini Kang Deset. Kan termasuk playboy itu. Iya. Kalau playboy itu jangan ngajarin ikan berenang ya kan. Nah, Dia lebih jago. nah itu ya Ki Anjas itu. Ya jagonya saya ketika istri nggak di rumah. Aduh, Dek Kokom. Aduh, Kak. Biasanya gitu. Saya tuh sebenarnya mau malam ini tuh mau tarung sama calon mertua yang nggak jadi yang di Ndoro itu gitu. Tapi dia nggak berani ketemu saya kan. Makanya saya berani ngomong. Kalau dia naik komal ini, saya yang kabur. Dia itu framingnya jahat. Ya kan? Kita mau balas nggak berani, nanti kualat kita. Nanti ditolak. Ditolak jadi menantunya. Iya. Mumpung dia nggak ada kan, kita framing Loh. aja dia kan. Nggak ada gimana, dia tuh di bawah. Gimana sih? Oh iya kak. Ya udah. Dinaikkan nggak mau, di bawah aja nyimak gitu. Ya Ibi dorong kan. Ayo kamu Om Den, kada jadi minantu. Ya, Jujur. Tidak apa-apa, ulun serahkan aja lawan pian Daniel. Waduh. Bini ulun ada di higa ini. Oh, kayak Anjas goleki Ali Humasi. Aku nih The Bennett sak wen-wen dadi ganti Ali Humasi. apa? Sopo meneh nek utumu ibune Kori. Ya, poinnya tuh gini Hors, itu Yai Anjas ya. Kita udah mewakilkan kepada jenengan terkait dengan nyangkut masalah kitab-kitab. Tetapi kalau misalkan ada orang yang ingin berdebat, berdiskusi terkait dengan penelitian Kiai Haji Madudin, membahas persoalan tesisnya, salahnya di mana, saya mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu pesertanya. Ya. Masuk, cocok. Masuk, cocok. Bosnya cocok. Tetapi kita tidak usah membahas lagi masalah kitabnya, karena kitab itu udah diteliti. Ada pihak yang meneliti, ada ahli yang meneliti. Sekarang tujuan kita, jikalau memang ingin berdebat, kita verifikasi saja. Saya ingin tahu di mana salahnya penelitian Kiai Haji Imad itu, di mana. Kita juga butuh pengetahuan. Karena apa? Ketika saya katakan, oh nggak ada salahnya penelitian Kiai Haji Imad, terkesan itu subjektif gitu. Nah kalau memang ada pihak yang ingin meneliti, ayo kita bahas salahnya penelitian beliau itu di mana. Saya siap mewakili beliau. Ya. Wah, keren. Jadi begini, langsung tak kasih kontaknya Kiai Jimat ya. Ini diwakili Bang Dijat itu ya, tak beli ya. Janganlah. Apa pula?
Nanti di Begini, premi. Kita teman-teman. ini buat di Komal buat hore-horean aja ya kan. Ini saya nambahi dari anak buah saya di Z bahwa kalaulah nasab Ba'alawi itu soheh dan tercatat di Naqabatul Ashraf Internasional, tesis Kiai Haji Imad tidak sampai 1 minggu sudah dipenjara Kiai Haji Imad. Betul, guru. Betul, guru. Betul, guru. Karena dianggap ini pencemaran nama baik dan bukan tesis, hanya menyerang secara pribadi nasab orang gitu kan, Pak. Betul. Wes kayak ponpes kresek wis dobong wis nang Muhibin. Wow, nek Ba'alawi Robito ndek bukti, wis buktine wis diateng-ateng no, wis diateng-ateng go ning Monas. Pasti mau bersilit-silit. Jelas saya di sini diasingkan. Kalau tesisnya Ki Iman itu palsu, diasingkan aku sendirian di sini. Wah, kayak Adam Jen dadekke camat ning kono ning Karangbayan. Nah, sekarang masih tidak berani gitu loh. Iya. Dan mereka merasa benar karena masih dirangkul oleh pemerintah, kan begitu. Oke, Anu Kang Syukur sampean kuwi handset-e jen. Kemresek ini sing padha-padha handset ora enak ngrungokne. Oh, Headsetnya Syukur. aja tidak pakai headset biar tidak kemeresek, Bang. Syukur. Ya. Lebih. Saran aja ini buat guru, mantan gurunya, sohibnya guru saya Yai Anjas ini kan. Daripada capek-capek menjawab antitesis Kiai Haji Iman, mending jawab aja buku yang dia buat itu. Bagaimana dia membantah buku yang udah kadung kita terima, udah kita baca. Jawab dulu pertanyaan dari buku yang dia tulis sendiri. Karena apa? Apa yang dia jawab untuk tesisnya Kiai Iman itu, saya hakul yakin ketika tidak ada nopum baru, temuan baru, tidak akan bisa menjawab itu. Saya yakinin itu. Kenapa? Bukunya Keabsahan Nasab Ba'alawi membongkar pengingkaran pembatalnya, itu juga sudah kita baca, sudah kita lihat. Terlalu banyak persoalan yang sebenarnya dibatalkan oleh mukadimahnya sendiri. Ini poinnya. Kalau omongan saya bohong, silakanlah baca. Dan esensi dari pertanyaan Kiai Haji Imaduddin yang memperjelas bahwasanya dari 12 itu saya bagi menjadi 3. Satu, Ahmad bin Isa buktikan di mana kitabnya yang menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa dari abad ke-8 sampai abad ke-4. Yang kedua, buktikan nama Ahmad bin Isa, Ahmad Al-Abbah itu adalah nama Ahmad Al-Muhajir di abad ke-4 sampai dengan abad ke-8. Dan yang terakhir, tunjukkan, buktikan di mana makamnya bukti makam yang disebut di Husaisa itu di abad ke-4 sampai abad ke-8. Karena jenderal mereka yang paling mengerti tentang data dalam podcast ini saya jelaskan kembali ya, pada Suka TV antara Kiai Haji Imaduddin dan Gus Rumel jelas-jelas menyebutkan data yang bisa memverifikasi itu adalah kitab yang 820 itu apa Kang Bani? Yang kitab bukan Al-Jawru Safab. Hanya kitab itu yang dijelaskan oleh Gus Rumel bahwasanya di bawahnya itu tidak ada. Nah, kalaulah memang ada kitab-kitab yang terbaru, itu bisa menjadi alat ukur ya. Tetapi kalau tidak ada kitab-kitab itu, ya saya bisa yakin tidak akan bisa menjawab tulisan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Terima kasih. Tapi sayangnya kitabnya terbakar kata Rumel Abbas, tinggal 1 lembar. Tinggal manuskripnya tok ya. Iya, terbakar. Lah sejak kapan dinasti Muawiyah itu ada perang besar di sana? Kan pertanyaan itu. Abbasiyah. Muawiyah kejauhan. Iya. Dinasti Abbasiyah ada perang besar itu kapan?
Dinasti Mamluk pada saat itu kan lagi gencar-gencarnya menulis, Bani. Ya. Lagi tradisi dari tradisi lesan menjadi tradisi tulisan itu di dinasti Mamluk. Lah kok malah ngomong kitabnya terbakar itu bagaimana ya? Itu dalam tarikh itu ada itu. Ya Qoromitoh pun kan sebelumnya itu. Kan Jauhar Syafaf kan abad ke-6 kan katanya. Diklaim si Rumel Abbas. 820 bilang, abad 9, 820 dia bilang. Oh 820. 820. Katanya abad ke-6 ini. Inkonsisten. 2 tahun setelah apa? Setelah ini. Abu Bakar apa namanya? Ali Asakran. Ali Asakran lahir 2 tahun kitab itu muncul. Nah, yuk pertanyaannya cuma selembar tok itu gimana, Om? Itu pun nyarinya sampai ke Perancis loh. Nah itu kan makanya itu kan udah dibantah oleh mukadimahnya, di mana mukadimahnya itu kan memperjelas bahwasannya untuk mengisbat nasab itu ada kaedah. Nah kebetulan mereka itu menggunakan apa namanya Rosail fil ilmi ansab sebagai salah satu cara untuk mengisbat nasab. Sementara kan yang kita pelajari, yang kita baca dalam Rosail itu untuk mengisbat nasab itu kan ada 5 caranya. Pertama suhro, ya kitab yang muktabar, bla 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 dan sebagainya. Di antara 2 ini saja yang mungkin bisa memverifikasi itu. Kenapa? Sisanya itu untuk urusan nasab yang dekat gitu loh. Dekat. Yang jauh ini saja. Kalau kita berbicara tentang suhro, di dalam suhro itu untuk menetapkan sahnya sebuah suhro kan ada 4 syaratnya. Nah kalau misalkan itu tidak terpenuhi lalu menggunakan apa? Kalau bukan dengan catatan kitab gitu loh. Husnudon, Husnudon. Ya husnudon itu kan bertentangan dengan kata mereka yang katanya mereka itu dikenal dari Simai. Secara kitabnya itu tegas menjelaskan ini adalah hasil mimpi. Terus yang di mana yang mau dipakai kedua ketentuan ini? Iya kan? Iya, satu itu Husnudon Kang DZ. Nomor 2 Sami Nawa Atokna. Ya Kan itu jelas itu. Kalau dalam kaidah ya kalau dalam pembahasan masalah syuhroh itu kan likulli turukin syurutun kan, setiap metode itu ada syarat-syarat tersendiri, ada syarat dan ketentuannya gitu kan. Nah, artinya metode syuhrah wal istifadhah itu ya syarat-syaratnya ayyakuna syuhratuhu ghairu mustahdatsatin gitu kan. Syuhrahnya itu nggak boleh syuhrah yang baru gitu loh. Orangnya hidup di abad keempat, syuhrahnya kok di abad ke-9. Syuhrahnya pun ya tidak bisa dipertanggungjawabkan syuhrah dari mana gitu kan. Iya, dia itu Imam Nawawi. Nggih. Lanjut. Oh iya. Ya Imam Nawawi aja dalam kitab Raudhatut Thalibin itu, dalam kitab tulisan beliau di Raudhatut Thalibin itu jilid 11 ya. Kalau nggak salah itu. Al-istifadatu wasyuhratu bainal ammati la wuthuqa biha gitu. Imam Nawawi menyebutkan bahwa istifadah, popularitas, wasyuhrah dan kemasyhuran bainal ammati di kalangan awam la wuthuqa biha itu tidak bisa dipercaya kata Imam Nawawi. Faqad yakunu asluha at-talbis kata beliau. Karena apa? Karena terkadang sumbernya adalah talbis. Talbis itu kan pemutarbalikan fakta ya. Artinya yang kebenaran itu bisa ditutup-tutupi gitu kan. Ini di kalangan awam ya kalau bicara